Hai Inspektor, sebelumnya Mimin punya pengumuman yang menarik. Mimin Leon akhir-akhir ini sering menulis banyak artikel sejarah yang sudah dipublikasikan di UC Wimedia. Bagi kalian yang suka penjelasan ringkas mengenai peristiwa sejarah seperti kisah di Perang Dunia Pertama, Mimin sangat merekomendasikan untuk membaca artikel-artikel tersebut. Bagi kalian yang tertarik, Mimin sudah berikan linknya di deskripsi. Mimin Leon juga menyarankan agar kalian mendownload aplikasi UC Wimedia agar bisa mengikuti dan tidak ketinggalan artikel-artikel yang akan datang. Jika kalian memiliki ide untuk topik yang harus Mimin Leon bahas selanjutnya, silahkan komen di bagian komentar pada artikel tersebut. Jangan lupa, jika kalian memiliki pertanyaan seputar sejarah, Mimin Leon juga bisa dihubungi lewat email. Terima kasih. Keperkasaan Jepang di Asia Tenggara telah dibuktikan dengan berhasil mengambil alih wilayah jajahan milik pasukan sekutu. Hal ini dibuktikan dengan kaburnya seluruh komandan sekutu ke wilayah Australia untuk menghindar dari kejaran Jepang. Namun hal ini membuat Jepang, yang pada awalnya adalah negara kecil, saat ini harus mampu mengelola berbagai wilayah jajahannya, yang pada saat itu masih terdapat banyak penduduk setempat yang memiliki harapan akan kebebasan. Pada awalnya, Jepang disambut dengan baik oleh penduduk setempat karena mereka dipandang sebagai pembebas bangsa Asia. Namun pada kenyataannya, Jepang justru mengkontrol berbagai aktivitas ekonomi, pemerintahan, hingga budaya di negara yang didudukinya tersebut. Seperti mengedukasi orang-orang di negara jajahannya dengan menetapkan bahasa Jepang sebagai kurikulum dalam pendidikan dan mengirimkan 23.000 orang di pemerintahan wilayah Hindia Belanda. Hal ini sudah dapat dipastikan bahwa Jepang ternyata juga menjajah negara yang didudukinya dan membuat banyak rakyat di negara dudukan yang pada awalnya pro kepada Jepang justru berbalik menjadi anti-Jepang. Di samping itu, Jepang juga mempropagandakan dirinya sebagai pembebas Asia dari negara-negara penjajah. Karena hal ini, Perdana Menteri Jepang yaitu Tojo Hideki merancang Greater East Asia Ministry. Organisasi ini berisikan pemimpin pro-Jepang dari negara-negara yang diduduki Jepang, seperti India, Filipina, dan Burma, untuk menyatukan kekuatan melawan imperialisme Barat. Meskipun begitu, Jepang juga harus siap menghadapi Amerika Serikat yang ingin balas dendam akibat diserangnya Pearl Harbor. Pada 4 Juni 1942, yakni 6 bulan setelah penyerangan Pearl Harbor, Amerika dan Jepang berhadapan di Midway, sebuah pulau yang jaraknya 2.400 km dari Hawaii. Pulau ini akan menjadi penentu apakah Amerika dapat maju ke wilayah Pasifik atau ternyata Jepang dapat mempertahankan koloninya serta menunjukkan kekuatannya kepada Amerika. Namun pada akhirnya, pertempuran Midway dimenangkan oleh Amerika dengan ditenggelamkannya kapal Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu, yakni kapal pengangkut armada Jepang. Melihat kekalahan ini, pada tanggal 9 Juni 1942, Jepang menghentikan rencana lanjutan di Midway, yang artinya meninggalkan seluruh rencananya untuk meluaskan pengaruh di Pasifik. Pertempuran Midway sama seperti Stalingrad di Eropa. Peperangan ini merupakan titik balik melawan Jepang di Pasifik. Mulai dari sekarang, Jepang berperang bukan untuk menang, namun untuk membela dirinya. Amerika dengan moral yang sangat tinggi dan semangat yang membara melanjutkan serangan untuk menyerbu Kepulauan Solomon, tepatnya di Guadalcanal. Pertempuran Guadalcanal terjadi pada 7 Agustus 1942 dan pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran yang paling terkenal di Pasifik. Selain membuka kembali jalan bagi Amerika ke Asia Tenggara, pertempuran Guadalcanal merupakan pertempuran yang menghasilkan banyak tentara Amerika yang terkenal.
Salah satu peristiwa yang terkenal adalah peristiwa Sersan John Basilone yang mendapatkan Medal of Honor, yaitu medali tertinggi dalam institusi tentara Amerika Serikat. Basilone, seorang marinir yang berasal dari Rayton, New Jersey, membuat tentara Amerika terkagum atas aksinya saat peristiwa Tokyo Express pada Oktober 1943. Tokyo Express adalah sebutan dari tentara Amerika bagi persediaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia Jepang yang diturunkan secara besar-besaran untuk menghajar habis Amerika Serikat. Jenderal Masao Maruyama memimpin sekitar 2.000 prajurit Jepang, namun banyak berhasil ditumpas oleh satu prajurit yang bernama Sergeant John Basilone. Sebuah senapan mesin dengan berat 18,5 kg diangkat oleh Basilone untuk melindungi garis pertahanan dari Amerika Serikat. Dengan senapan mesinnya, Basilone membuat pertempuran Bloody Nose Ridge ini menjadi area pemburu massal bagi tentara Jepang. Ia menembaki tentara Jepang yang ia lihat, dan saat ia kehabisan amunisi, ia membawa pistol dan golok untuk mengambil amunisi yang ada. Setelah pertempuran berakhir, sekitar 1.000 prajurit Jepang mati di sekitarnya, meskipun secara resmi ia hanya membunuh 38 orang, karena diyakini sisanya mati karena tembakan artileri. Karena Jepang kewalahan menghadapi pasukan Amerika Serikat di Guadalcanal, Kaisar Hirohito akhirnya mengizinkan mereka untuk mundur pada 31 Desember 1942. Namun, semua orang tahu bahwa tentara Jepang lebih memilih mati terhormat dibandingkan mundur atau menyerah. Evakuasi tentara Jepang baru dimulai 1 bulan kemudian, yakni pada awal Februari 1943, walaupun masih ada perlawanan kecil pada 9 Februari 1943. Di samping itu, sekutu Amerika Serikat yang lainnya juga mulai ikut memberikan penyerangan balik terhadap Jepang. Pada 8 Februari, tentara Inggris dan India memulai penyerangan gerilya terhadap Jepang di Burma akibat tindakan Jepang yang sebelumnya juga sempat meledakkan bom di Calcutta pada 20-24 Desember. Sejak saat itu, Jepang selalu diganggu oleh Inggris di Burma yang semakin menyulitkan Jepang di Asia Tenggara. Kejadian penting di Pasifik terjadi lagi pada tanggal 18 April 1943. Pada hari ini, Laksamana Yamamoto yang merupakan arsitek dari penyerangan Pearl Harbor pergi menggunakan pesawat di Pulau Bougainville untuk melihat pangkalan terbang Jepang yang sekarang menjadi wilayah Papua Nugini. Pasukan pemecah kode berhasil memecahkan kode tentang lokasi Laksamana yang sudah memaksa Amerika untuk masuk ke dalam Perang Dunia Kedua. Sekitar 18 pesawat Lockheed P-38 dikerahkan dan berhasil menjatuhkan pesawat Yamamoto. Bagi Amerika, hari ini adalah hari balas dendam atas Pearl Harbor dan Jepang kehilangan salah satu jenderal terbaiknya dalam urusan strategi. Karena banyaknya kekalahan dan berita buruk, tentara Jepang semakin membenci dan bengis terhadap tentara sekutu. Mereka mengumumkan bahwa semua tentara Amerika Serikat yang tertangkap akan diberikan bonus, yaitu tiket satu arah ke neraka, yang artinya adalah eksekusi massal pada tanggal 22 April 1943. Namun sebenarnya, hal ini sudah disadari oleh Amerika dan sekutu, mengingat betapa buruknya perlakuan tentara Jepang pada tawanan perang. Bahkan sehari sebelumnya, pada 21 April 1943, Presiden Franklin Delano Roosevelt mengumumkan ada beberapa kru Angkatan Udara Amerika yang dieksekusi Jepang akibat keterlibatan mereka terhadap pengeboman Doolittle. Kejahatan perang Jepang pun semakin terlihat semenjak hari itu. Centaur, yang merupakan kapal rumah sakit milik Australia, ditenggelamkan oleh kapal selam Jepang pada 14 Mei 1943. Namun tetap saja, Jepang terus didorong mundur, hingga Kaisar Hirohito menyatakan bahwa kondisi negaranya sudah benar-benar serius pada 26 Oktober 1943. Serangan terus-menerus membuat mereka sudah kehilangan kepulauan Aleut dan sekutu sudah mendarat di Nugini. Pada akhir 1943, Cape Gloucester sudah diinvasi oleh sekutu.
jatuhnya Cape Gloucester pada akhir 1943, menggambarkan bahwa Jepang sudah mulai mundur. Namun keadaan mereka belum termasuk parah, karena mayoritas Asia Tenggara masih dikuasai mereka dengan sumber daya alamnya, yang menunjang kebutuhan perang mereka. Keadaan perang yang parah baru dimulai pada tahun 1944. Nantikan kelanjutan ceritanya pada video selanjutnya. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.